Di tengah kejamnya dunia yang dipenuhi iblis, muncullah si pemuda malang bernama Denji. Bayangkan aja, umur baru 16 tahun, tapi sudah terjebak utang yang menumpuk setinggi langit, peninggalan ayahnya yang meninggal dengan cara yang gak terbayangkan. Denji hidup di bawah bayang-bayang hutang dari Yakuza. Demi melunasi utang, dia rela bekerja jadi Devil Hunter yang cuma bermodalkan tekad dan sahabat kecil setianya, Pochita, si iblis gergaji mesin berbentuk anjing. Kawaii, tentu aja, tapi jangan remehkan kekuatan Pochita ini. Nah, suatu hari setelah menyelesaikan satu pekerjaan membasmi iblis, Denji melamun dan curhat ke Pochita tentang mimpinya yang sederhana. Gue cuma pengen hidup damai dan punya pacar. Tapi emang hidup Denji ini nggak ada tenang-tenangnya. Di tengah mimpinya itu, bos Yakuza Denji ngasih tugas lain dan membawanya ke gudang kosong yang serem banget. Ternyata itu cuma jebakan. Di sana, si bos Yakuza tanpa hati nurani ngasih pengakuan yang bikin merinding. Ternyata dia sudah bersekutu dengan Zombie Devil. Zombie Devil langsung ngasih serangan yang brutal dan sadis ke Denji, sampai Denji dibantai, dicincang-cincang, dan tubuhnya dipotong-potong kayak daging bakso. Sumpah, hati ini ikut sakit lihat Denji. Tapi, darah Denji tanpa sengaja mengalir ke mulut Pochita yang terluka. Waktu itu, Denji seolah mendapat sebuah visi, seperti mimpi indah di antara mimpi buruk. Dalam mimpinya, Pochita dengan suara yang menggetarkan hati, bilang kalau dia ingin melihat Denji mewujudkan mimpinya. Dengan penuh rasa terima kasih, Pochita bersatu dengan tubuh Denji, jadi hati baru buat Denji. Plot twist yang gila. Bangkit kembali, Denji yang sekarang sudah jadi lebih dari manusia, langsung menghadapi Zombie Devil dan gengnya. Di saat penuh epik ini, Denji menarik tali yang sekarang tertanam di dadanya. Mirip starter mesin gergaji. Dan whoosh, Denji berubah menjadi hybrid manusia iblis dengan kepala dan tangan yang dipenuhi gergaji. Chainsaw Man Mode, Omoshiroi. Dalam bentuk ini, Denji nggak ragu-ragu lagi. Dia langsung tebas, potong, dan hancurkan para zombie. Satu persatu, brutal, dan tanpa ampun. Denji sekarang bukan lagi sekadar manusia lemah. Dia Chainsaw Man dan para zombie serta zombie devil ini nggak punya kesempatan buat lolos. Esok paginya, setelah semuanya jadi tumpukan daging busuk, datanglah tim Public Safety Devil Hunters yang dipimpin oleh Makima, wanita misterius tapi karismatik yang sepertinya langsung memahami situasi Denji. Makima melihat Denji yang berlumuran darah, langsung menghampirinya dengan penuh kehangatan dan mengulurkan pelukan. Denji yang polos dan letih langsung meleleh. Dengan lembut, Makima menawarkan makanan dan hidup yang lebih manusiawi buat Denji. Sungguh awal yang penuh emosi dan aksi brutal. Dengan kehadiran Makima, Denji seolah mendapat harapan baru. Tapi jangan salah, ini baru permulaan. 餌って朝飯はどんなの？食パンにバターとジャム塗ってサラダコーヒー。最高じゃないっすか。 Disinilah petualangan Denji si Chainsaw Man mulai memasuki tahap berikutnya, semakin mendalam, semakin absurd, dan semakin kocak. Setelah peristiwa epik dengan Zombie Devil, Denji akhirnya berkesempatan hidup agak manusiawi. Atau setidaknya itulah harapannya. Bersama Makima, sosok yang diam-diam dia kagumi dengan penuh hasrat. Ya, Denji sih gampang kagum kalau urusan hati. Mereka tiba di markas besar Public Safety Devil Hunters di Tokyo. Denji dengan kepolosannya mengutarakan keinginan untuk menjadi tim langsung Makima biar bisa dekat-dekat gitu loh. Tapi Makima punya rencana lain. Dia malah memperkenalkan Denji ke seorang pemburu iblis bernama Aki Hayakawa. Aki ini sosok yang kontras abis sama Denji. Tenang, dingin, dan punya prinsip kuat. Saat mereka pergi patroli, Aki dengan tegas memperlihatkan kalau dia nggak suka sama kehadiran Denji. Di tengah-tengah patroli itu, Denji dan Aki langsung terlibat duel jalanan. Hantam-hantaman, wibu style. Aki bahkan mencoba meyakinkan Denji kalau jadi Devil Hunter ini terlalu berbahaya buat orang seperti dia. Tapi tahu sendiri kan, Denji kalau sudah punya tekad, nggak bisa disuruh mundur. Menurutnya, Aki iri karena mungkin Aki juga suka sama Makima. Setelah adu fisik dan mental, mereka kembali ke markas untuk menemui Makima. Di hadapan Makima yang menatap dengan senyum tipisnya yang penuh misteri, Aki dan Denji dipaksa untuk kerjasama. Dari sini, makin jelas bahwa hidup Denji nggak bakal tenang.
Hari berikutnya, mereka terjun lagi ke lapangan. Kali ini, mereka menemui Finn, iblis yang menguasai tubuh manusia. Denji, yang biasanya brutal dengan gergajinya, kali ini memilih cara simpel, pakai kapak aja. Aki ngamuk karena menurutnya Denji nggak serius, menganggap pekerjaan ini cuma buat senang-senang. Denji, dengan logikanya yang entah dari mana datangnya, menyadari kalau dia butuh tujuan hidup yang nyata. Jeng-jeng, dalam sebuah pencerahan penuh tekad dan cita-cita sederhana, Denji memutuskan dia ingin merasakan bagaimana rasanya memegang payudara. Kembali ke markas, Makima memperkenalkan sosok baru yang bakal mengubah hidup Denji dan kita semua. Power, gadis iblis dengan tanduk di kepalanya dan kepribadian yang luar biasa liar. Power adalah Finn dan dia punya energi berlebih yang luar biasa. Denji kaget nggak nyangka Finn bisa jadi Devil Hunter. Tapi setelah penjelasan dari Makima, Denji menerima bahwa dia akan bekerja dengan Power meski ada kekhawatiran besar di hatinya. Dan benar saja, Power langsung bikin Denji pusing. Dengan kepribadiannya yang impulsif dan keras kepala, Denji merasa Aki sengaja menjebaknya. Di tengah pencarian iblis, Power mencium bau darah dari kejauhan. Seperti seekor predator sejati, dia langsung lompat, ngegas tanpa aba-aba. Denji hanya bisa melongo saat Power melesat dari atas gedung dan menghantam si Cucumber Devil dengan palu raksasa yang dibentuk dari darahnya sendiri. Darah berceceran, iblis itu hancur lebur. Sungguh entrance yang fenomenal dari Power yang sekaligus menunjukkan kalau dia nggak main-main. Pertemuan Denji dengan Power dan Aki semakin memperjelas betapa eksperimentalnya tim ini. Di tengah kekacauan dan aksi liar, Denji perlahan menemukan alasan dan motivasi baru untuk tetap bertahan hidup, dan tentunya makin mendekat pada impian kecilnya yang penuh semangat. Setelah Power dengan brutal menghancurkan Cucumber Devil, insiden tersebut tentu saja menarik perhatian publik. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul memandang ngeri pada mayat iblis yang berserakan, dan disitulah datanglah Makima yang langsung menegur Denji dan Power. Bos besar Makima dengan sikap tenangnya yang bikin ciut memperingatkan mereka, kalian harus bekerja sama, nggak boleh bikin masalah. Tentu Denji dan Power langsung saling menyalahkan, kayak anak kecil yang rebutan permen. Denji, di sisi lain, udah mulai tertarik sama Power. Kalau lihat lebih dalam, di matanya ada kilatan harapan dan obsesi kecil, terutama setelah mendengar tawaran Power. Hei, kamu mau pegang payudara? Bantu aku mengalahkan Bad Devil yang nyulik kucing kesayanganku, Meowi. Bagi wibu militan sepertimu, pasti bisa kebayang dong. Bagaimana Denji dengan niat sederhana dan polosnya langsung mengiyakan tawaran itu. Dengan semangat luar biasa dan sedikit nafsu, Denji dan Power diberi izin beberapa jam untuk mencari dan menghancurkan Bad Devil. Quest accepted. Mereka berangkat ke sebuah rumah kosong, dan disinilah Denji mulai mencium ada yang nggak beres. Ternyata Power punya niat tersembunyi. Di sana, Power menghajar Denji sampai pingsan. What? Betrayal. Power, dengan hati yang terbelah antara rasa bersalah dan cinta pada Meowi, berencana menggunakan Denji sebagai makanan bagi Bad Devil. Tujuannya? Buat menyembuhkan luka-luka Bad Devil sebagai gantinya melepaskan Meowi. Tapi Bad Devil dengan mulut lebarnya yang penuh gigi tajam setelah menelan darah Denji malah merasa rasanya nggak enak. Alih-alih melepas Meowi, Bad Devil malah menelannya, plop, lalu menelan Power juga. Hancur sudah harapan Power untuk menyelamatkan Meowi dan Denji yang jadi korban dalam permainan ini. Namun, jangan remehkan Denji. Meski terkhianati, tekadnya tetap membara. Dia bangkit, menggerakkan tali di dadanya, dan whoosh, berubah jadi Chainsaw Man yang siap membalaskan dendam. Gergaji kepala, gergaji tangan, brutal time. Dengan marah dan tanpa pikir panjang, dia mengejar Bad Devil menuju kota. Siap menghancurkannya di depan umum, pertarungan pecah di tengah jalan. Bad Devil dengan sayap dan tubuh besarnya melayang-layang, melemparkan serangan, sementara Denji terus menerjang meski habis-habisan. Setiap kali terjatuh, dia bangkit, memotong, dan menebas. Pertarungan ini luar biasa brutal dan penuh darah. Meski Denji sempat kewalahan, dia ingat janjinya pada Power. Janji untuk menolong Meowi dan, ya, iming-iming yang membuatnya semangat kembali. Dengan keberanian tak terduga, Denji melakukan serangan akhir yang gila. Dia merobek perut Bad Devil dari dalam menggunakan gergajinya. Gia! Perut Bad Devil terkoyak
Darah muncrat kemana-mana. Dalam perut yang hancur itu, Denji berhasil mengeluarkan power dan Meowi yang masih hidup. Setelah pertarungan brutal melawan Bad Devil, Denji yang sudah babak belur, tapi dengan niat yang tetap kukuh, kalau kamu tahu apa yang dia impikan, akhirnya berhasil menyelamatkan Power dan kucingnya, Meowi. Power yang tadinya skeptis banget sama Denji, akhirnya terguncang. Melihat tekad luar biasa dan kegigihan Denji, Power memberi lampu hijau. Oke, kamu boleh megang payudara gua. Yes! Denji, si pria sederhana yang sudah lama menantikan momen ini, benar-benar diambang kebahagiaan. Tapi tiba-tiba, ya! Lich Devil muncul. Tanpa aba-aba, Lich Devil langsung menyerang dan menyobek lengan Denji, mengunyahnya seperti camilan sore. Denji dalam bahaya besar, tapi dengan darah tersisa yang hampir habis, dia tetap memaksakan diri untuk berubah menjadi Chainsaw Man. Sayangnya, karena darahnya hampir habis, dia cuma bisa mengeluarkan gergaji kecil di kepalanya, bukan bentuk sempurna seperti biasa. Namun, dengan impiannya tetap menyala di hati, Denji menerjang Lich Devil. Pertarungan yang menyayat hati dan tubuh ini benar-benar nggak seimbang. Lich Devil punya tentakel panjang, kekuatan brutal, dan tubuh besar yang lebih unggul dari Denji yang saat itu cuma punya sedikit tenaga. Denji tetap menggigit dan menggores Lich Devil semampunya meski terluka parah. Brutal dan penuh dedikasi. Namun, Lich Devil akhirnya berhasil mengalahkan Denji, dan saat cakar maut hampir menghabisinya. Boom! Tiba-tiba muncul Aki Hayakawa yang menggunakan Fox Devil. Dengan komando yang keren, Aki memanggil kepala besar Fox Devil untuk menghancurkan Lich Devil dalam satu serangan epik yang mengerikan. Di ruang rawat, Aki memeriksa Denji yang berlumuran darah dan akhirnya memberikan transfusi darah agar lengannya yang hancur bisa dipasang kembali. Aki, meskipun terlihat dingin, sebenarnya punya sisi peduli. Dia menjelaskan kepada Denji tentang kontraknya dengan Fox Devil. Sebuah perjanjian yang memungkinkan Aki memanggil kepala Fox Devil kapan saja, asalkan dia terus memberikan sebagian tubuhnya sebagai imbalan. Di momen ini, ada percakapan intens yang mungkin tampak sederhana, tapi sebenarnya adalah perjanjian serius antara Denji dan Aki. Aki dengan tegas mengatakan bahwa Denji dan Power seharusnya dibuang karena membuat kekacauan, tapi kalau Denji mau patuh pada aturan Aki, mereka bisa diselamatkan. Denji demi mempertahankan Power dan memenuhi impiannya, sekecil dan sesederhana apapun, akhirnya setuju. Makima kemudian memberikan persetujuan dan sekarang Power tinggal satu atap dengan Denji dan Aki. Ini adalah awal dari kekacauan baru. Power benar-benar nggak tahu sopan santun. Dia bikin rumah Aki berantakan, makanan dikuasai, dan toilet. Oh, Aki hampir gila. Tapi yang membuat Denji tetap bertahan adalah janji Power yang akhirnya ditepati malam itu. Power menepati janji buat Denji yang sudah lama dia tunggu-tunggu, membuat Denji akhirnya merasakan mimpi kecilnya terwujud. Disinilah para wibu sejati, episode ini akan membawa kita dalam perjalanan yang lebih dalam. Bukan cuma pertarungan, tapi juga pergulatan batin Denji. Setelah sekian lama mendambakan momen impiannya dengan Power, ternyata kenyataan tak seindah yang dibayangkan. Kenapa malah rasanya datar banget? Denji merasa hampa, tak sepuas yang dia bayangkan selama ini. Di tengah kebingungannya, Makima hadir seperti angin yang menenangkan namun berbahaya. Makima dengan senyum lembut tapi mematikan itu menjelaskan pada Denji bahwa mungkin perasaannya terasa kosong karena dia belum benar-benar memahami orang yang ingin dia dekati. Dan disinilah Makima benar-benar mulai bermain-main dengan hati dan pikirannya. Dia menggoda Denji dengan kedekatan yang lebih intim, bahkan memberinya kesempatan untuk merasakan sentuhannya secara langsung. Denji benar-benar speechless. Setelah itu, dia menawarkan sesuatu yang mengguncang jiwa Denji. Apapun keinginanmu akan kukabulkan kalau kamu bisa membunuh Gun Devil. Gun Devil! Nama itu bukan sekadar legenda, tapi teror nyata yang menyebabkan jutaan kematian, termasuk keluarga Aki. Ini bukan musuh biasa, ini adalah simbol ketakutan tertinggi di dunia mereka. Public Safety bahkan menggunakan serpihan dari tubuh Gun Devil yang magnetis terhadap potongan lainnya untuk melacak keberadaannya. Dan disinilah misi baru dimulai. Sebuah hotel tempat salah satu pecahan iblis itu terdeteksi. Aki membawa timnya yang terdiri dari Denji, Power, dan rekan-rekannya.
Himeno, partner lamanya yang punya kontrak dengan Ghost Devil. Kobeni Higashiyama, gadis pemalu namun mematikan, serta Hirokazu Arai yang punya semangat tinggi. Untuk memotivasi, Himeno menawarkan ciuman di pipi pada siapapun yang berhasil membunuh iblis di hotel itu, dan bahkan lebih, French kiss untuk Denji jika dia berhasil. Denji langsung girang, siap tempur habis-habisan. Saat tim bersiap, Aki sempat mengenang pertemuannya dengan Himeno di tengah kuburan massal korban Gun Devil. Himeno memperingatkan bahwa 5 partner sebelumnya semuanya mati di medan tempur, tapi dia meminta Aki untuk tetap hidup. Sebuah permintaan penuh emosi yang semakin mempererat ikatan mereka. Setibanya di lantai 8 hotel, mereka bertemu dengan iblis aneh berbentuk kepala yang bisa berjalan. Power dengan sigap menghabisinya tanpa ragu, namun kekuatan Himeno lah yang mencuri perhatian. Ghost Devil Contract. Dengan tangannya yang tak terlihat, Himeno bisa mengendalikan kekuatan dahsyat, membuat mereka terpesona sekaligus ngeri. Tapi, kebingungan mulai muncul saat mereka mencoba melanjutkan. Setelah menyusuri lantai yang sama, mereka segera menyadari. Mereka tidak bisa keluar dari lantai 8 ini. Mereka benar-benar terjebak dalam ruang tanpa akhir. Panik mulai melanda, terutama pada Kobeni yang mulai menunjukkan ketakutannya. Bahkan Aki, yang biasanya tenang, terlihat sedikit khawatir. Apa ini kekuatan dari iblis yang mereka cari? Persiapkan mental maksimal. Kalian akan benar-benar terjebak dalam ketegangan yang bikin dada berdebar-debar. Setelah menyadari semua jam berhenti bergerak, Aki langsung memahami situasi mereka. Lantai 8 hotel ini benar-benar terputus dari dunia luar. Ngeri banget. Mereka akhirnya berkumpul dan mulai mengumpulkan sumber daya seadanya untuk bertahan. Di tengah situasi mencekam ini, ada momen yang bikin kita mengenal lebih dekat dengan para karakter. Saat Denji melihat Himeno merokok merek yang sama dengan Aki, Himeno pun berbagi cerita. Dia mengungkapkan bahwa dulu dialah yang pertama kali membuat Aki merokok, setelah Aki membalas dendam atas kematian partner Himeno yang sebelumnya. Dia ingat momen itu dengan sedikit senyum, memperlihatkan sisi personal dan lembutnya yang jarang terlihat. Namun, yang membuat hati terenyuh adalah fakta bahwa Himeno tahu meski Aki bertarung habis-habisan melawan iblis, dia sebenarnya ingin hidup panjang dan damai. Kembali ke situasi mencekam, Aki yang sedang patroli kembali ke kamar mereka dan memberikan kabar buruk. Ternyata, iblis yang mereka kira sudah mati malah bertambah besar. Sesosok monster mengerikan yang sekarang mereka kenal sebagai Eternity Devil. Dengan tubuh seperti massa daging yang menggeliat, muncul di depan mereka. Dan tawarannya benar-benar mengerikan. Dia menawarkan kebebasan mereka asal mereka menyerahkan Denji padanya. Denji jadi target utama. Kobeni yang sudah mulai panik sejak awal malah langsung menyerang Denji dengan ketakutan dan kekecewaan yang memuncak. Namun Aki dan Himeno segera maju membela Denji, memastikan tidak ada satu pun dari mereka yang akan menyerah pada ancaman Eternity Devil. Waktu pun berlalu, ketakutan makin mencekam dan monster di hadapan mereka tumbuh semakin besar. Lantai tiba-tiba berputar secara vertikal. Semua yang ada di sana seperti terjebak dalam dimensi neraka yang tanpa henti. Tapi di tengah keputusasaan ini, Kobeni yang sudah diambang kegilaan malah kembali menyerang Denji. Kali ini dengan pisau. Aki, tanpa ragu, mengorbankan dirinya untuk melindungi Denji. Tusukan itu mendarat di tubuhnya sendiri, membuat Himeno tertegun dan terguncang. Hubungan di antara mereka sangat rumit dan penuh pengorbanan. Power mencoba menghentikan pendarahan Aki, tapi di saat itulah Denji mulai menyusun rencana gila. Dia menyadari satu hal, Eternity Devil takut pada gergajinya. Dengan tekad bulat dan tanpa pikir panjang, Denji melompat menuju mulut Eternity Devil, berteriak siap untuk menggergaji setiap bagian tubuh monster itu dari dalam. Chainsaws ready. 外出れたら貸し借りなしだからな。 Dan begitulah, dari episode 1 hingga episode 6, kita telah menyaksikan perjalanan Denji yang penuh dengan pengorbanan, tekad, dan impian sederhana yang selalu ia kejar dengan keberanian luar biasa. Dari seorang pemburu iblis yang sederhana bersama Pochita, hingga terjebak dalam misi yang penuh bahaya dengan Aki, Himeno, Power, dan para Devil Hunter lainnya. Setiap episode mengungkap sisi kemanusiaan mereka dan tantangan brutal yang tak pernah mereda. Jadi, buat kalian yang setia mengikuti perjalanan Denji dari awal hingga sekarang, jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan update alur cerita terbaru.
Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasakan ketegangan yang sama. Dan komen di bawah tentang momen favoritmu dari episode 1 hingga episode 6. Masih banyak momen epik yang menanti. Jumpa di part keduanya. Bye-bye.